Malik an Muhammad ibn Yusuf an Sa'id bin Yazid dari Umar 11 rakaat. Dan di Ibnu Abi Syaibah dari jalan Yahya ibnu Sa'id al-Qattan an Muhammad ibn Yusuf dari Sa'id dari Umar 11 rakaat. Berarti di sini kita mengetahui Daud ibnu Qais yukhalif man? Pertama Imam Malik, kedua Yahya ibnu Sa'id al-Qattan. Kami sebutkan sanadnya di pelajaran yang lalu untuk menguatkan ini. Imam Malik imam. Dan juga Yahya ibnu Sa'id al-Qattan imam. Kedua imam ini meriwayatkan dari Muhammad ibnu Yusuf dari Sa'id ibnu Yazid dari Umar dalam keadaan riwayat ihda asyrah 11. Namun Daud ibnu Qais meriwayatkan dinukilkan oleh Abdul Razak 21. Maka kalau begitu mana yang rajih? Wallahu a'lam, yang rajih adalah periwayatan 11. Karena Daud ibnu Qais rawi yang thiqah saja menyelisihi Malik yang imam. Jika satu saja maka Malik lebih rajih hafalannya. Ditambah dengan Yahya bin Sa'id al-Qattan. Kedua imam ini meriwayatkan dari Muhammad ibn Yusuf, dari As-Sa'ib ibn Yazid, dari Umar 11 rakaat. Maka oleh sebab itu banyak dari para ulama yang merajihkan periwayatan ihda asar. Seperti diantaranya Al-Mubarakfuri di Tuhfatul Ahwadi, syarah dari Imam At-Tirmidzi. Disebutkan qaulu ghairu Malik, qaulu ghairi Malikin fi hadzal athar ihda wa isrin. Kama fi riwayah Abdul Razak wahmun. Maka periwayatan dari selain Malik siapa tadi? Daud Ibnu Qais al-Qurashi. Maka dia adalah riwayat yang waham. Apa makna waham? yakni salah seperti syadz. Karena apa? Karena dia menyelisihi dari Imam Malik. Dan selain dari Imam Malik juga menyelisihi siapa? Yahya ibnu Sa'id al-Qattan. Maka ini pentarjihan Al-Mubarakfuri. Dan begitupun Syekh Al-Albani mentarjihkan riwayat yang 11 seperti di kitabnya Qiyamul Lail, Qiyamul Ramadan. Maka inilah yang rajih dari periwayatan. Maka Muhammad ibn Yusuf dia adalah Abdullah al-Kindi thiqah dan Sa'id bin Yazid min sigaris sahabah. Maka telah dirajihkan oleh Al-Mubarakfuri dan Syekh Al-Albani di kitabnya Qiyamul Ramadan ataupun Salatul Tarawih. Kemudian ada juga riwayat yang lain yang menguatkan dari jalan Ismail bin Ja'far, dari jalan Muhammad bin Yusuf, dari Sa'id bin Yazid, annahum kanu yaqumuna fi Ramadan fi zamani Umar bi ihda asrata raka'ah, 11 rakaat. Maka Ismail ibnu Ja'far di dalam kitab Juz Ahadits nomor 440 meriwayatkan sanad ini. Maka sanad ini sanad yang sahih. Berarti ada rawi yang ketiga siapa? Ismail ibnu Ja'far. Berarti ada 3. Siapa tadi? Malik, kemudian Yahya ibnu Sa'id al-Qattan, kemudian Ismail ibnu Ja'far al-Kindi. Maka dari 3 riwayat ini yang rajih adalah periwayatan ihda asrata rakaah. Maka Syekh kami Mukbil dari ulama al-mu'asirin yang merajihkan periwayatan 11 rakaah.
Di saat dia ditanya, dan ucapan ini banyak di YouTube, dari kaset-kaset beliau, dari video-video beliau, maka di saat ditanya Syekh bagaimana hukumnya salat tarawih, dikatakan hiya sunnah. Lalu bagaimana rakaatnya yang rajih? Wa rakaatuha ihda asrata rak'ah. Liqauli Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ma zada fi Ramadan wala fi ghairi Ramadan ala ihda asrata rak'ah. In zada rak'atain khafifatain fadzaka fatakunu salasata asrata fahada waridun aidha. Fahadihi hiya sunnah. Maka dirajihkan oleh Syekh bahwa rakaatnya dari salat tarawih itu 11 rakaat beristimbat dari hadis Aisyah. Dan di sana ada hadis selain dari hadis Aisyah yang menjelaskan bolehnya ditambah 2 rakaat, berarti boleh lebih dari 11, jadi 13 saja. Dan ini yang disunahkan. Maka dari sini kita telah memahami bagaimana permasalahan khilaf tentang permasalahan mana yang rajih 11 rakaat ataupun 21 atau 23 rakaat. Maka pendapat jumhur boleh lebih dari 11, terserah mau berapa. Namun tetap mereka membatasi juga dengan 23 paling banyak, itu yang wakil terjadi di masjid-masjid di antara kita. Alhasil yang rajih adalah ucapan 11 rakaat. Dan ini ucapan Imam Malik dan Abu Bakar Ibnul Arabi. Dan diikuti oleh para ulama muasirin seperti Syekh Muqbil, Syekh kami. Dan juga Syekh Al-Muhaddits Al-Imam Al-Albani rahimahumullah. Adapun jika ditanya, ma madhab Syekh Ibnu Baz? Wa ma madhab Syekh Ibnul Utsaimin? Fa madhab Syekh Ibnu Baz dan Syekh Ibnul Utsaimin sama dengan pendapat Imam Ahmad. Lianna ma'ruf min ulama di Saudiyah wa bilad as-Saudiyah, min ulama as-Saudiyah. Kita tidak mengatakan mereka al-Hanabilah la, walakin aglab mengambil pentarjihan Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Dan Syekh Ibnu Baz mengatakan la ba'sa mutlak, salat lail mutlak, lam yuqayyad bi al-adad. Wa kadzalika Ibnu Utsaimin rahimahumullah, fa hakada huwal khilaf. Undur ya ikhwani fillah, lihat wahai saudara-saudaraku. Saya tidak mengajari kepada kalian taklid. Tidak untuk mencela dari kelompok yang menyelisihi kita. Namun kita tetap tegas. Yang rajih 11. Yang tidak 11 berarti marjuh. Namun, apakah kita sampai membid'ahkan? Tidak. Lalu apakah kita juga sampai mentahzib mereka hizbi mubtadi' dhalun mudil? Tidak. Atau bahkan kita mentanfir dari ustadz ini, jangan duduk dengan ustadz itu. Hah? Kenapa? Karena pentarjihan fikihnya tidak benar. Tidak diberikan contoh yang jelas jika mukhalafah dengan Ibnu Baz ataupun Al-Albani, berarti fikihnya tidak benar lah. Awas, mulai dari sekarang dan sebelumnya, now and forever, saya tidak mengajari taklid kepada kalian. Maka saya pun siap rujuk jika ada ucapan yang lebih mendekati kepada dalil. Jika kalian menyebutkannya, maka hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Sebutkan dalilnya jika kalian benar dan yakin. Maka kita siap untuk taroja. Seperti itu. Maka saya tidak menginginkan awas. Di Ma'had Muqbil Al-Wadi'i, kemudian kalian menjadi da'i kelak, kemudian mengilzamkan untuk kepada satu ucapan. Mengikuti Al-Albani ke, atau mengikuti Ibnu Baz ke, atau mengikuti siapa saja. Kemudian markaz tidak boleh diselisihi, harus seperti itu. Kita katakan tidak. Jika ada dalil maka boleh diselisihi dan dengan adab. Adapun kita memaksa, bahkan setelah memaksa kita mentanfir dari dai ataupun mentanfir dari tuwailibul ilm,
Jangan duduk dengan si fulan. Wih, kenapa bukankah dia salafi? Salafi tapi pentarjihannya buruk. Mencela ulama. Mencela Al-Albani. Meremehkan Al-Albani. Maka tidak pantas seperti itu. Kembali kepada ilmu. Kembali kepada qawaid. Dan Syekh Al-Albani jika dia hidup akan ingin orang mentaklidi dia seperti itu. Alhamdulillah. Awas, mulai dari sekarang perlu dicamkan permasalahan fikhiyah, fi khilaf, namun khilafnya tanawwu, menandakan kefahaman dan kefakihan dari orang-orang yang berbicara dari kelompok yang ada di seberang dari pemahaman kita. Tidak boleh kita mentabdi', tidak boleh kita mengucilkan, tidak mengatakan kepada murid-muridnya jangan duduk dengan syekh kalian, guru kalian, ustadz kalian, karena syekh kalian mencela ulama. La. Hasya wa kalla. Karena semuanya pun mempunyai ulama. Jumhur yang kita sekarang marjuhkan ucapannya ulama kibar dengan mereka. Bahkan yang zahir Syekhul Islam pun memandang mutlak. Mau dibawa kemana? Nggak ngomong kepada kita, Syekhul Islam dilawan. Maka seperti itu keadaannya. Maka please dalam permasalahan ini jangan dibahas permasalahan khilaf tanawu dengan sumbu yang pendek. Kamu tidak mengambil aqwal Albani, berarti kamu merendahkan Al-Albani. Lah, bukan masalah itu. Dan alhamdulillah dalam permasalahan ini kita dengan Syekh Al-Albani, tenang saja. Berarti selesai pembahasan kita, kembali kepada permasalahan siapa yang bisa menyimpulkan indak ya Aiman. Mana yang rajih 11 rakaat ataupun lebih dari 11? 11 rakaat. Mana pendalilannya? Hadis Aisyah mahaluh. Muttafaqun alaih. Apa lafadznya yang jadi poin? La yazidu min ihda asrata rak'ah. Hendak ya Muhammad. Wa dalil man? Dalil yang kedua dari mana? Kum. Entah naksan, kum. Hadis Anas, idan kum. Kum. Mata semua kalam. Muhammad Naksan. Naum jiddan. Wasahidul balig wasahidu al-baligu syahid wal al-ghaib. Fal yuballigh asy-syahid al-ghaib. Agar menyampaikan yang hadir di sini kepada yang tidak hadir bahwa Muhammad Naksan. Nanti sampai rumah dipukuli sama ibunya. Ucapan yang kedua indah Hudzaifah. Asar. Umar. Mada? Bahwa Umar lama jama'an nas amara Ubay wa Tamim ibni Aus ad-Dari ihda asrata raka'ah. Lalu apa pendapat jumhur? Maniladi Naksan? Yuk. Pendalilan jumhur. Hadis man? Hadis Ibnu Umar. Apa katanya Nabi? Salatul lail masna masna. Akada ula mahaluh muttafaqun alaih. Terus hadis asar apa? Asar Umar di lafadznya ala ihda wa isrin rak'ah. Maka bagaimana jawaban kita? Jawaban kita kepada mereka apa? Bahwa hadis Ibnu Umar mujmal, hadis Aisyah mufassal. Atau hadis Ibnu Umar mutlak, hadis Aisyah muqayyad. Maka jama' baina dalilain. Hada huwa ahsan. Wa amma qaul jumhur mutlak. Wa makna dalik idan hadis Aisyah kif narmi. Narmi hadis Aisyah wa hiya muttafaqun alaih. Itu pertanyaannya. Idan at-tarjih afdal fi ilmil usul wal qawaidul usuliyah ida ijdahama au ida ikhtalafa baina dalilain fal qaul bil jama' afdal min at-tarjih. Maka kita kumpulkan di sini. Lalu apa jawabnya hadis indak ya man yujib? Rafiq. Apa jawabnya kepada hadis Umar yang 21 rakaat? Indak ya Aba Umair, ma fa'ala Nugair.
Hah? Haditsun waham taib. Kaif sanaduhu? Hah? Daud ibnu Qais al-Qurashi yarwi an Muhammad ibn Yusuf an Sa'ib ibn Yazid an Umar berapa rakaat? 22. Pemahalu Qais ibn Daud thiqah walakin yukhalif man 3 rawi. Pertama Imam Malik di Muwatta, kedua Yahya ibn Sa'id al-Qattan di Ibnu Abi Syaibah seperti kemarin disebutkan, dan hari ini dari Ismail ibni Ja'far, dan dia rawi yang thiqah. Maka 3 rawi ini meriwayatkan dari Muhammad ibn Yusuf, dari Sa'ib ibn Yazid, dari Umar, bahwa Umar melaksanakan sholat memerintahkan 11 rakaat. Idan hadhihi riwayah ar-rajihah ihda asrata rakaat. Jelaskan pendalilannya, itulah yang kami berikan. Sehingga tidak butuh kepada taklid. Wah, menyelisihi jumhur, khalas. Kafar. Cukuplah dengan taklid kita. Please, kita belajar alhamdulillah dengan para ulama, dengan Syekh kami Mukbil. Alhamdulillah kami belajar dengan para ulama, sudah terbiasa. Dengan para ulama itu diajari dengan ilmu, tidak taklid. Berbeda dengan belajar dengan seseorang, baca kitab, mungkin kitabnya yang mentarjihkan 23 ataupun yang mentarjihkan 11, ya sudah ini kitabnya, diterjemahkan saja. Nah, ini yang rajih, dipakai ya semua. Tapi di sana ada ucapan yang lain. Dia mungkin tidak yastau'ab. Yang jelas di sini tidak kita mengajari taklid. Dengan ini selesai pelajaran kita. Wa naktafi illa huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta